Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai uji konvergensi deret dengan menggunakan uji banding oleh Hairunisa dengan NIM 207118030. Sebelum kita lanjut ke teorema dari uji banding ini, kita perlu tahu prinsip dasar dari uji banding. Jadi, misalkan kita mengetahui sebuah deret, kita misalkan deretnya sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga Cn sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 tambah C4 dan seterusnya merupakan deret konvergen. Kemudian ada sebuah deret, kita misalkan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga an sama dengan A1 tambah A2 tambah A3 ditambah 4 dan seterusnya. Kita akan menguji apakah deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga an adalah deret konvergen. Nah, untuk mengujinya kita bisa menggunakan uji banding untuk menguji kekonvergenan suatu deret. Nah, berikut teorema dari uji banding. Yang pertama, jika deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga Cn adalah deret konvergen, maka deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga An akan konvergen jika dan hanya jika An kecil sama dengan Cn untuk n-nya besar sama dengan n. Yang kedua, jika deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga Cn adalah deret divergen, maka deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga adalah An akan divergen jika dan hanya jika An besar sama dengan Cn untuk n besar sama dengan n. Untuk lebih memahaminya, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Ujilah deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga seper n faktorial dengan uji banding. Gunakan deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga seper 2 pangkat n sebagai deret pembanding yang merupakan deret konvergen. Jadi dari soal berikut kita punya deret yang konvergen, yaitu sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga seper 2 pangkat n yang merupakan deret konvergennya. Yang akan diuji adalah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga seper n faktorial. Nah, kita akan menggunakan uji banding untuk menentukan kekonvergenan dari deret ini. Caranya, kita bisa menggunakan bantuan tabel berikut untuk membandingkan antara seper n faktorial dengan seper 2 pangkat n. Nah, perhatikan pada tabel, jika n sama dengan 1, maka n faktorialnya 1. Kemudian 2 pangkat n-nya 2, karena 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kemudian jika n-nya sama dengan 2, maka n faktorialnya 2 faktorial sama dengan 2. Kemudian 2 pangkat 2 sama dengan 4. Begitu pula dengan 3. 3 faktorial sama dengan 6. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 4 faktorial 24. 2 pangkat 4 16. 5 faktorial sama dengan 120. Kemudian 2 pangkat 5 sama dengan 32. 6 faktorial sama dengan 720 dan 2 pangkat 6 sama dengan 64. 7 faktorial sama dengan 5040 dan 2 pangkat 7 128 dan seterusnya. Kemudian kita akan membandingkan antara seper n faktorial dengan seper 2 pangkat n. Jadi untuk n sama dengan 1, maka seper n faktorial sama dengan 1. Seper 2 pangkat n sama dengan seper 2. Nah, kita bisa lihat di sini dari n faktorial dan 2 pangkat n yang kita peroleh sebelumnya. Jadi untuk n sama dengan 2, seper n faktorialnya seper 2, seper 2 pangkat n-nya seper 4. Begitupun dengan nn berikutnya, seterusnya.
Nah, selanjutnya kita akan membandingkan antara separ n faktorial dengan separ 2 pangkat n. Yang pertama, untuk n sama dengan 1, 1 ini lebih besar dari separ 2. Untuk n sama dengan 2, separ 2 lebih besar dari separ 4. Untuk n sama dengan 3, separ 6 lebih besar dari separ 8. Untuk n sama dengan 4, separ 24 lebih kecil dari separ 16. Untuk n sama dengan 5, separ 120 lebih kecil dari separ 32. Untuk n sama dengan 6, separ 720 lebih kecil dari separ 64. Untuk n sama dengan 7, separ 5040 lebih kecil dari separ 128, dan seterusnya. Nah, berdasarkan tabel di samping, dapat kita lihat bahwa separ n faktorial lebih kecil dari separ 2 pangkat n apabila n-nya besar sama dengan 4. Nah, kita lihat di sini. Separ n faktorialnya akan lebih kecil dari separ 2 pangkat n apabila n-nya sama dengan 4. N-nya besar sama dengan 4. Jika diteruskan ini, separ n faktorial pasti akan selalu lebih kecil dari separ 2 pangkat n. Sehingga, berdasarkan teorema uji banding yang telah pada penjelasan sebelumnya, maka deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga separ n faktorial ini akan konvergen pada n-nya besar sama dengan 4. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai uji konvergen deret dengan menggunakan uji banding. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.